Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali kami hadir kembali dalam Kabar Nusantara bersama dengan saya Subki Abdul dan juga rekan saya Alda Gustari. Ya, kali ini kita akan membahas apa nih, Alda? Tentunya hal yang sekarang sedang hangat diperbincangkan. Betul karena kemarin baru disahkan UU TPKS dan pastinya berkaitan dengan topik pada hari ini. Ya, ini seperti biasa setiap tanggal 21 April ini diperingati sebagai Hari Kartini. Dan juga kalau misalnya kita peringatan ini bertujuan untuk memperingati dan juga menghormati perjuangan RA Kartini dalam mewujudkan kesetaraan dan juga emansipasi perempuan. Alda sudah merasa bahwa sebagai seorang perempuan sudah sesuai dengan apa yang sudah diwujudkan oleh RA Kartini belum sejauh ini tahun ini? Kayaknya sekarang sudah lebih baik sih. Saya udah mulai merasa saya bisa sekolah lebih tinggi. Nggak kebayang sih di zaman dulu seperti apa ya, Uki ya. Tapi gimana menurut dua narasumber kita pada hari ini ya? Nah, kita langsung tanya aja ya. Mungkin aku mau ke Bu Novita dulu nih. Bu Novita, bagaimana sih Ibu melihat emansipasi wanita saat ini? Apakah sudah tepat atau masih ada yang harus ditambahkan gitu, Bu? Makasih. Pastinya hari ini saya mengucapkan selamat Hari Kartini ya untuk semuanya wanita di Indonesia. Jadi kalau tadi pertanyaannya sekarang udah oke belum sih? Kalau saya bilang sih memang betul ya, sekarang itu sudah membaik daripada yang dulu. Saya ingat saya dulu memberikan materi di zaman kuliah gitu. Dulu memang anak perempuan gitu sekolah juga susah. Orang tuanya dengan budaya bahwa laki-laki yang harus menjadi prioritas, perempuan di rumah aja. Tapi sekarang saya ngelihat secara langsung banyak sekali orang-orang perempuan itu sudah berpendidikan tinggi gitu. Kemudian juga memiliki kedudukan yang bagus di BUMN, kemudian di legislatif, kemudian juga di eksekutif dan di posisi-posisi lainnya. Sehingga saya lihat sih kalau sekarang itu udah bagus ya, walaupun tetap kita harus tetap menyuarakan bahwa perempuan ini dengan jumlah yang banyak, kemudian menjadi pendidikan di rumah yang pertama itu harus makin meningkat lagi. Gitu. Oke, itu tadi Bu Novita. Kalau misalnya ini juga sudah hadir bersama kita ya Mbak Rika Kartikasari, psikolog, Sekjen Bidang Organisasi dan juga keanggotaan pengurus dari Pusat Sapma PP Srikandi dan juga Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pandeglang. Ya. Mbak Rika, kalau misalnya Mbak Rika sendiri melihatnya sejauh ini ataupun juga apa yang bisa Mbak Rika inspirasi, apa yang bisa Mbak Rika implementasikan di kehidupan sehari-hari sekarang ini terkait dengan bagaimana filosofi dari RA Kartini? Ya, dari perjuangan Raden Ajeng Kartini ini saya melihat bahwa ia berjuang untuk perempuan. Dulu kan perempuan termarginalkan dari tahun 64, 21 April 64. Perjuangan RA Kartini ini mulai mengalami peningkatan dalam artian tadi sudah disampaikan juga bahwa perempuan memiliki lahan atau tempat untuk berpendidikan lebih tinggi dibanding dulu. Kemudian juga berkesempatan untuk bekerja lebih lebar. Kalau dulu kan mungkin ada pembatasan-pembatasan untuk pekerjaan kaum perempuan. Kemudian juga ditambah sekarang sudah diatur dalam regulasi bahwa perempuan boleh berkecimpung dalam politik dari 30% partisipasi perempuan dalam politik. Dan itu prasyarat untuk sebuah partai bisa mencalonkan caleg-calegnya
Kalau tidak termasuk 30% dia tidak bisa masukkan. Berarti partisipasi perempuan baik dalam pendidikan, ketenaga kerjaan, sosial, politik semua sudah bisa berubah dibandingkan dulu zaman perjuangan dari era Kartini. Jadi menurut saya era Kartini ini sangat berjuang dan berdampak positif bagi perempuan saat ini gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Bu Novita sendiri nih melihat keterwakilan 30% tadi ini udah tercapai apa belum sih Bu di DPR RI? Iya, kalau melihat keterwakilan 30% pastinya belum tercapai ya. Kita tahu sekarang ini jumlahnya berkisar 120 ya, kalau nggak salah berarti 21% dan pastinya belum 30%. Memang kita berharap bisa lebih dari 30% dengan sistem Zaper, kemudian dulu tuh 2004 ya, 2009 bahwa perempuan itu, kalau saya legislatif ya DPR, itu perempuan harus nomor 1, 2, atau 3 dengan harapan kita bisa diwakili minimal 30% di DPR. Sekarang sih belum tercapai, tetapi saya melihat ada peningkatan juga ya, ada peningkatan sedikit demi sedikit. Karena memang secara nyata di lapangan itu untuk seorang perempuan itu semangatnya harus ekstra gitu. Apalagi perempuan itu ngurusin di rumah, kemudian harus kampanye, kemudian harus segala macam ya. Jadi saya melihat walaupun 21% ini merupakan angka yang lumayan dan berharap lagi ya ke depan masyarakat bisa lebih memilih perempuan gitu sehingga bisa duduk di posisi-posisi strategis di pemerintahan, legislatif dan semuanya. Oke, jadi ini kalau bisa dibilang perempuan ini bisa jadi multi talenta ya. Iya. Super multi talenta, bukan hanya harus bekerja untuk mengurusi kehidupan rumah tangga mulai misalnya dari suami, anak-anak, tapi juga kalau misalnya berkecimpung misalnya ibu sebagai seorang anggota legislatif juga harus memikirkan bagaimana nasib konstituennya. Nah, kalau Bu Novita sendiri nih melihatnya sejauh ini, kemarin ada nggak sih Bu hambatan-hambatan atau ada nggak sih misalnya hal-hal yang ibu rasa misalnya waktu ibu sebelum mendaftar sebagai seorang anggota legislatif, ada nggak sih misalnya kucilan dari misalnya anggota ataupun juga calon yang dari laki-laki, ngapain sih jadi anggota DPR, ngapain sih masih terjun ke dunia politik seperti itu atau gimana tuh Bu? Jadi memang perempuan yang terjun di politik itu tantangannya besar banget gitu, itu nyata. Saya udah nyalek 4 kali dari 2004, 2009, 2014, 2019 ya. Cuman memang tantangan masing-masing perempuan itu beda-beda. Pada saat perempuan itu di tahunnya beda-beda atau di setiap dapilnya beda-beda? Setiap perempuan, setiap wanita itu pada saat turun mencalonkan diri ya, maju dalam pencalonan itu tantangannya beda-beda. Antara lain karena turun sekarang harus high cost ya, karena harus bikin atribut, kampanye gitu. Kemudian tetap harus menjaga rumah. Kemudian persaingan dengan para pria atau laki itu memang tantangannya besar. Jadi kalau tapi dikatakan bahwa laki-laki ngapain sih maju gitu, kamu perempuan itu sih saya nggak merasakan seperti itu ya. Karena dukungan dari masyarakat, keluarga itu juga bagus. Oke, jadi setiap tantangannya pasti ada gitu, tapi mungkin beda-beda. Nanti kita juga akan masih menggali lagi nih bagaimana peran dari Bu Novita sebagai anggota legislatif dan juga Mbak Rika tentunya di era ataupun juga memperingati Hari Kartini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, masih di Kabar Nusantara dan pastinya masih bersama Ibu Novita Wijayanti, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, dan juga Mbak Rika Kartikasari nih, psikolog dan juga Wasekjen Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pengurus Pusat Sapma PP Srikandi. Nah, aku sekarang mau ke Mbak Rika dulu. Mbak, ini kan kalau misalnya kita berbicara tentang Hari Kartini nih, menurut Mbak Rika sendiri, apa sih peran yang bisa dilakukan oleh kaum perempuan dalam keikutsertaannya dalam membela bangsa dan juga negara gitu? Apa sih yang bisa dilakukan sebenarnya? Pertama, kalau menurut saya itu
dari rumah dulu. Dia berfungsi sebagai ibu dulu, perannya sebagai ibu. Pertama dari mulai memberi ASI, memberikan perkembangan yang baik, pertumbuhan yang baik pada anak. Kenapa? Karena dari ibu yang mengurus anak dengan baik, berarti dia juga akan bisa membesarkan anak yang baik gitu. Secara psikologis memang seperti itu. Kemudian dari situ keluar anak ini pada pendidikan. Jadi peran serta perempuan juga bisa dalam pendidikan. Jadi bagaimana menjadi guru atau dosen pendidik, baik itu dari segi formal, non formal ataupun informal pendidikannya. Kemudian juga peran perempuan bisa dalam sosial politik. Misalnya kita bisa mengkampanyekan dalam tanda kutip bahwa kenapa perempuan harus di politik, karena partisipasi kita di politik berarti kepekaan perempuan terhadap dunia politik. Jadi misalnya isu-isu atau kebijakan berkaitan dengan perempuan atau anak biasanya lebih peka bila itu anggota DPR-nya atau anggota DPRD-nya ada perempuan. Kenapa? Karena kita kan memiliki kepekaan tersendiri terhadap gender kita, terhadap jenis kelamin kita perempuan gitu. Jadi keterlibatan perempuan dalam sosial politik juga penting. Nah itulah asal mulanya kan dari perjuangan era Kartini. Kemudian juga ketenaga kerjaan misalnya. Kita terlihat bahwa perempuan sekarang ini sudah memiliki perluasan lapangan kerja. Tidak ada sekat-sekat bahwa ini harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Misalnya kita sudah bisa berkembang ke arah sana dan ternyata dibuktikan juga bahwa jabatan-jabatan baik di perusahaan swasta ataupun misalnya pemerintahan bisa diduduki oleh perempuan. Dan terbukti juga pada sosial politik juga kepala daerah misalnya sudah banyak yang perempuan. Misalnya di beberapa daerah gubernur, wali kota, dan bupati. Oke. Tadi kalau misalnya ngomongin soal bagaimana perempuan-perempuan ini sudah bisa mengisi posisi-posisi yang dulunya hanya diisi oleh laki-laki gitu ya. Tapi seberapa penting sih Bu, memangnya kalau misalnya emansipasi, kesetaraan gender itu bagi seorang misalnya Bu Novita sendiri? Ya menurut saya penting ya. Memang pada saat perempuan itu duduk di dalam posisi yang strategis, maka perempuan itu akan bisa membuat keputusan, kemudian kebijakan, dan bahkan dia bisa menjadi decision maker ya, untuk untuk membuat regulasi-regulasi dan kebijakan-kebijakan itu sendiri. Contohnya kita punya ketua dewan perempuan, gitu kan, itu Ibu Puan. Maka hampir mayoritas pada saat memutuskan sesuatu itu pasti akan memiliki peranan yang prosentasenya itu tinggi gitu. Kemudian di DPR sendiri umpamanya di badan komisi-komisi dan di badan-badan gitu, kalau kita ada perempuan di pimpinannya itu pasti dalam memutuskan pun akan sedikit ada walaupun sedikit atau banyak itu pasti berperan bagaimana pemikiran-pemikiran perempuan itu bisa masuk di situ. Contoh saya di sini kebetulan di wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga, di sini juga ada satu organisasi perempuan KPPRI ya, Perempuan Indonesia gitu. Di sini isinya perempuan-perempuan DPR, bahkan juga bergabung dengan organisasi-organisasi perempuan. Di sini juga membuat kegiatan, kemudian memberikan program, serta sense of woman-nya itu tinggi gitu. Beda kalau diisi oleh laki-laki semua gitu. Tapi kalau dengan ada perempuan, di situ pasti akan ada intervensi-intervensi tentang pemikiran bagaimana mengangkat harkat, martabat, kepentingan tentang perempuan itu sendiri. Karena ada perempuannya di situ. Bukan jadi lebih panjang ngobrolnya ya Bu. Kan kalau perempuan pasti punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi 1 jam jadi 2 jam ngobrolnya panjang dari A sampai Z dibahas gitu. Nah, itu tambahan untuk bisa menyegarkan diri gitu. Pada saat perempuan harus urusan dengan kantor, pada saat perempuan harus urusan dengan rumahnya, pada saat perempuan harus memikirkan konstituennya, tapi dengan ketemu dengan para perempuan itu pasti akan ada energi-energi positif. Dapat informasi-informasi, bisikan-bisikan baru gitu ya terkait dengan hal tersebut. Oke, mungkin aku sekarang ke Mbak Rika lagi nih, Mbak. Kalau menurut Mbak Rika sendiri, dorongan apa sih yang harus dilakukan sebagai sekarang kan Mbak Rika menduduki suatu posisi nih di DPRD untuk mendorong perempuan lain supaya bisa nih jadi seperti saya kayak gitu tuh, apa sih menurut Mbak Rika yang penting? Oh iya,
Kalau tadi dikaitkan dengan fungsi sebagai DPRD ya. Jadi saya periode kemarin di DPRD Kabupaten Pandeglang itu sebagai ketua Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Pandeglang. Ya, itu kan kita mencoba untuk, kalau kemarin di Pandeglang baru 6 kursi, berarti 12% dari total seluruh anggota DPRD. Kita mencoba mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat atau menstimulus perempuan-perempuan di Pandeglang untuk berminat pada bidang politik. Nah, cuma karena ternyata kegiatannya hanya dalam perempuan parlemen, ternyata saya rasa penilaian saya secara subjektif itu masih kurang. Akhirnya di periode ini saya lebih memilih untuk memegang Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Kalau itu kan tidak hanya perempuan dalam parlemen, tapi perempuan secara keseluruhan. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu adalah kita roadshow bersama perempuan-perempuan lain. Kenapa sih harus perempuan di politik? Yang dijelaskan adalah kepekaan kita terhadap kebijakan, regulasi yang berkaitan dengan perempuan bisa diciptakan oleh anggota DPRD perempuan. Misalnya seperti Ibu tadi bilang bahwa di DPR ketika perempuan, maka regulasinya mungkin sekarang PKS ya Bu ya, yang di PKS juga. Kemudian karena saya juga psikolog yang menangani kekerasan dan pencegahan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Pandeglang. Jadi kita sosialisasi, ini loh pentingnya kenapa perempuan harus menduduki jabatan, kenapa perempuan harus berpendidikan. Karena kita bisa mencegah kekerasan seksual, menangani dan lain-lain. Karena itu juga salah satu isu strategis yang perempuan itu masih termarginalkan gitu. Oke, jadi itu beberapa hal yang terkait gimana nih kalau misalnya Mbak Rika sendiri di Pandeglang untuk akhirnya bisa memacu dan juga mendorong masyarakat khususnya perempuan bisa juga terjun di dalam dunia politik. Ini juga kita ngomongin soal bagaimana nih kado spesial untuk para perempuan Indonesia. Pasti senang banget kemarin baru saja disahkan terkait dengan undang-undang TPKS. Seperti apa nih Bu Novita dan juga Mbak Rika melihat dari undang-undang TPKS ini dan juga implementasinya kehidupan sehari-hari. Setelah jeda berikut, tetap di Kabar Nusantara. Ya, masih bersama dengan Subki Abdul dan juga Alda Gustari. Kita masih memperingati Hari Kartini dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita. Bu Novita, kalau misalnya ini sebagai kemarin Ketua DPR baru saja mensahkan atau juga terkait dengan bagaimana Undang-Undang TPKS. Bu Novita sendiri, bagaimana nih Bu melihatnya? Apakah nantinya implementasinya bisa dengan mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari kita seperti itu? Iya, jadi dengan kondisi di Indonesia memang kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya, pastinya kejadian yang tidak diharapkan gitu ya, adanya pelecehan, ada korban-korban seperti itu tadinya, pemerkosaan dan lain sebagainya, ada yang di pondok pesantren, bahkan di jalanan, bahkan di rumah sendiri oleh keluarga sendiri, itu sangat miris ya, sehingga pengesahan ini adalah luar biasa, tidak hanya untuk kita tetapi untuk masyarakat semuanya, dan kita sangat berbahagia dengan undang-undang ini bisa dilaksanakan, disahkan. Ini adalah minimal ada regulasi yang bisa menjadi pegangan gitu. Pada saat aparat kepolisian atau semua yang berperan di sini akan bertindak, dengan adanya regulasi ini udah bisa menjadi pegangan gitu, rule-nya ini. Kemudian pada orang-orang yang memiliki niat kejahatan itu juga menjadi ada rem sendiri bahwa sekarang udah ya berpikir ulang gitu, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan mereka dengan bebasnya melakukan kejahatan-kejahatan seksual itu ya, tidak hanya ke perempuan, bahkan mungkin ada laki-laki, tapi pasti mayoritas banyak di perempuan dan anak-anak gitu ya. Dan ini adalah satu backup besar tersendiri untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Dan aplikasinya, implementasinya memang harus kita kawal gitu. Dalam regulasi undang-undang ini kalau dibiarkan ya itu menjadi kekuatan, tetapi pada saat kita mengawal implementasinya di lapangan itu akan menjadi suatu kekuatan besar untuk menjaga minimal antisipasi, kemudian menjaga
di lapangan, di masyarakat gitu. Sehingga ya, kita harus sebagai anggota dewan, kemudian organisasi-organisasi perempuan yang lain yang memiliki keberpihakan ini untuk mengawal di bawah bagaimana undang-undang ini bisa dilaksanakan semaksimal mungkin gitu. Untuk membatasi perbuatan jahat tersebut, kemudian juga bisa mengawal pada saat itu sudah masuk ke kepolisian atau kepada organisasi-organisasi yang memiliki perhatian yang lebih. Oke, berarti intinya harus dikawal ya Uki. Pasti ya, Oke. pasti dikawal. Oke. Di daerah gitu kita juga membuka gitu kan posko-posko atau tempat-tempat ya posko untuk bagaimana kita bisa sosialisasi dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, jangan takut kalau mau lapor gitu, jangan kemudian diam, kemudian trauma sendiri kan kasihan ya. Betul. Kita sebagai tokoh lah ibaratnya harus memberikan kekuatan kepada masyarakat gitu. Oke, menarik. Ketenangan dan kenyamanan dan keberanian untuk bisa memberikan laporan pada saat dia menjadi korban atau ada keluarganya gitu. Oke, Jadi menarik. efek jerak juga. Menarik banget nih dari Bu Novita. Nah, kalau dari Mbak Rika sendiri kan tadinya Mbak Rika udah bilang sangat menunggu-nunggu undang-undang ini untuk akhirnya diketok palu gitu. Nah, menurut Mbak Rika gimana nih setelah akhirnya disahkan TPKS? Jadi karena saya bersentuhan langsung dengan para korban, karena keilmuan saya psikolog juga, jadi lebih mengetahui bagaimana sih pasca kejadian, baik dari korban atau misalnya ada dia intervensi dari pihak terduga pelaku misalnya segala macam. Nah, ketika ini disahkan, saya sangat menyambut baik karena di DPRD juga tugas saya sebagai ketua Bapemperda. Jadi bisa mengusulkan ini untuk jadi masuk Propemperda tahun berikutnya, sehingga bisa masuk pembahasan Raperda untuk tahun berikutnya untuk disahkan di Kabupaten Pandeglang. Karena di Kabupaten Pandeglang tersendiri, mungkin di kabupaten lain juga sama, cuma saya ambil sampel Kabupaten Pandeglang, memang kasus ini lumayan banyak dan tampaknya ini fenomena gunung es gitu, yang di luar tampak sedikit padahal di dalamnya mungkin tidak terkuak. Tadi kata Ibu mungkin tidak tahu cara melapor atau takut melapor atau misalnya kurang informasi, dan malu, iya gitu malu, kan. Kalau sampai terkuak kan dia ketahuan, dianggap menjadi aib korban, misalnya ya, seperti kasihan. itu misalnya. Nah, dengan adanya ini kan kita lebih punya regulasi yang sangat kuat baik dari Perda ataupun undang-undang untuk mencegah ini terjadi. Mudah-mudahan sih bisa meminimalisir atau sampai hilang kekerasan atau perilaku seksual kepada anak dan perempuan yang tidak baik gitu, yang melanggar hukum. Oke, nah kita berharap bahwa implementasi tadi dan juga bisa dikawal nih seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana implementasi dari Undang-Undang TPKS ini. Nah, terakhir nih Bu Novita dan juga Mbak Rika, kalau misalnya apa nih yang perlu dihimbau oleh masyarakat atau juga khususnya perempuan dalam hal ini memperingati Hari Kartini, tugas-tugas kita kan pasti muncul, Ibu Novita sebagai anggota legislatif di DPR RI, Mbak Rika di DPRD, maupun juga perempuan di luar sana, apa nih yang mesti kita ataupun juga Ibu Novita dorong lagi kepada para perempuan di luar sana untuk akhirnya bisa mencapai tujuan yang mungkin yang mereka inginkan, yang selama ini mereka rasa masih ada gap ataupun juga gender-gender yang juga isu gender tersebut. Silakan. Memang pesan saya sih atau keinginan gitu, harapan kepada para perempuan wanita yang ada di Indonesia, kita harus saling support gitu, kita harus saling menjaga dan pastinya kita sesama perempuan tidak boleh saling menyakiti ya, sehingga apa yang menjadi tujuan para perempuan itu sendiri kan pastinya perempuan itu sendiri yang tahu, sehingga bisa tercapai segala apa yang menjadi harapan. Sehingga satu lagi bahwa marilah kita bersatu para perempuan untuk bisa saling mendukung dan menyempurnakan. Kalau dari saya, untuk perempuan supaya mau ikut serta dalam politik, karena kenapa pentingnya perempuan dalam politik? Karena di sini bisa kita membuat kebijakan regulasi yang pro pada perempuan dan anak. Pertama itu. Salah satunya mungkin ketika mereka belum masuk dalam misalnya kursi DPR atau kursi DPRD, maka ayo kita sama-sama berjuang dulu di sosial, misalnya dengan ikut organisasi kemasyarakatan. Misalnya dari saya di Pemuda Pancasila ada wadah untuk Sri Kandi, ada wadah untuk Satuan Pelajar Mahasiswa, di situ ada. Jadi kita ingin bahwa sebelum kita sampai ke parlemen, saya yakin Ibu juga sama aktif di organisasi, jadi kita bisa
melakukan pembelajaran dulu, pembelajaran sosial, pembelajaran kegiatan-kegiatan masyarakat untuk bisa mendudukan kita pada posisi sekarang, karena kita perlu pembelajaran. Jadi jangan sampai ada istilah bahwa perempuan di parlemen itu tidak bisa apa-apa gitu. Jadi kita melatih diri kita sendiri lewat organisasi kemasyarakatan, misalnya saya di Serikandi Pemuda Pancasila misalnya, agar kita jadi anggota parlemen yang berkualitas dan bisa memajukan kaum perempuan. Oke. Gimana kalau tertarik menjadi anggota legislatif? Tertarik ya? Kayaknya tertarik deh setelah denger talk show hari ini ya. Nah, mungkin itu tadi bincang-bincang kita bersama Bu Novita dan juga Mbak Rika tentang apa sih makna Hari Kartini. Dan mungkin saya Alda Gustari dan rekan saya. Dan saya Supi Aldo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.